Wa 'allama subhanahu bimahdi fadlihi wa ihsanihi juz'iyatin qalla man ya'rifuhal yaum. Dan neperno ianya Allah subhanahu, maha sucinya Allah, bimahdi fadlihi, dengan semata-mata karunia-Nya Allah, wa ihsanihi, dan kebaikannya Allah, akan pun neperno juz'iyatin, akan juz'iyah. Jadi watih nebengah, pertama nikmat Allah ke kitanya, Allah mengilhami ke kitanya pada zaman yang sulitnya, pada zaman yang penuh dengan fitnahnya, ilmu, pengetahuan dan makrifah akidah iman. Nyan sabuh nikmat yang raya. Yang kedua, Allah juga menempatkan di dalam hati tanya atra sesuatu yang dibutuhkan untuk menguatkan akidah-akidahnya, yaitu dalil-dalil yang qat'i, burhan-burhan yang qat'i. Jadi nepetupu oleh Allah bagi tanya akidah iman, kemudian neperno oleh Allah ke kitanya, nepasal mati kitanya oleh Allah dalil-dalil yang qat'i, yaitu dalil burhani. Yang kelih, wa 'allama subhanahu bimahdi fadlihi wa ihsanihi juz'iyatin. Yang kelih, Allah juga neperno ke kitanya, nebi pengetahuan dan ilmu ke kitanya untuk mufhum, mengerti juz'iyahnya. Dalam soal akidah, yang kaedah-kaedah kuliah. Kaedah-kaedah kuliah maknanya rumusan-rumusan umum je. Contoh mesti Allah wajib bersifat dengan 20 bersifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi. Mesti bicara sifat yang kepet, Allah wajib bersifat dengan sifat yang kepet, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah wajib berbeda dengan makhluk. Yang kaedah kuliah ji. Berarti Allah beda dengan makhluk. Di bawah kaedah kuliahnya, juz'iyah ji. Juz'iyahnya maksudnya kasus-kasus detail ji. Contoh. Mesti contoh pertanyaan. Apakah Allah di arash atau bukan? Allah neduk di arash atau bukan? Atau tidak berkah mana? Pada ayat yadullahi fauqa aidihim. Yadun menyotabuh makna jaro. Apakah Allah mujaro? Nyen bahagian daripada juz'iyah, kasus-kasus yang itameng di bawah kaedah umum, yaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Tinggal dulu. Lahirlah kesimpulan, Allah wajib mukhalafatuhu lil hawadis. Wajib berbeda dengan hawadis. Baik di sisi zat, baik dari sisi sifat, maupun dari sisi af'al. Artinya begah Allah wajib mukhalafah lil hawadis dari sisi zat. Berarti zat Allah harus berbeda dengan zat makhluk. Hanjutna kesamaan. Menyebab makhluk najaro, berarti Allah maha suci dan bersih dari jaro. Nyan masail juz'iyah ji. Nah, sebahagian daripada nikmat Allah adalah nebi ilmu le Allah, neputren ilmu le Allah, sehingga dengan ilmunya tanya tata juz'iyah dalam bidang akidah. Yang juz'iyahnya, mengerti tentang juz'iyahnya, kala mayya'rifu hal yaum. Sedikitlah siman yang makrifah ia nyaman akannya juz'iyah pada hari ini. Yang juz'iyahnya ditahat urang mufhum, urang mengerti pada urangnya. Wa may yunabbihu 'alaiha bil khusus, dan siman yang memberitahu ia atau yang mengajarkan ia di atasnya juz'iyah secara khusus. Dan juga pada zamannya ditahat orang yang konsentrasi mengajarkan orang lain tentang juz'iyahnya. Jadi orang yang berkonsentrasi gemerno tentang katanya dan gesampaikan geperno orang lain. Minal a'immatil a'yan, daripada segala a'immah a'yan, daripada urung-urung yang le ilmu. Daripada urung-urung yang le ilmu hanya
sebahagian saja yang berkonsentrasi pada masailnya, pada masalahnya. Wa arsyada subhanahu bimahdi karamihi litahqiqi umurin qad betulia bil ghalti fiha man la yudhannu bihi dzalika. Dan nepetinyuk ianya Allah Subhanahu dengan semata-mata kemuliaannya Allah, kemurahannya Allah, litahqiqi umurin, untuk mentahqiq segala urusan, segala perkara, qadi betulia bil ghalti fiha, yang sungguh dibalakan dengan tersalah padanya perkara, man la, akan sawa dibalakan tersalah akan siman la yudhannu bihi dzalika, yang tidak disangkakan dengan nyaman akan demikian tersalah. Kemudian di antara nikmat Allah, Allah nebi petinyuk kepada sebahagian hambanya untuk dengan semata-mata kemurahan Allah untuk mampu mentahqiq, untuk mampu mentahqiq, membahas secara detil anit dalil, membahas secara detil berdasarkan dalil-dalil tentang sejumlah masalah, sejumlah perkara, sejumlah kasus yang di dalam kasusnya kadi betulia bil ghalti fiha, yang di dalam kasusnya sungguh tersalah, sungguh salah sebahagian orang dalam memahami atanya, yang sebahagian orang yang salahnya man la yudhannu bihi dzalika, sebahagian yang salah dalam bidangnya, dalam membahas atanya, orang yang hana terjala tersalah. Allah, sebahagian orang hana terjala tersalah, tetapi kadang-kadang ruh salah dalam bidang akidahnya. Menyatakan secara lain yang terjala tu, hana tak sangka akan galat, hana tak sangka akan salah, akan sesat pikiran dalam memahami perkara-perkaranya. Tetapi ketika Allah tidak memberikan petunjuk, hana irsyad oleh Allah, orang yang hana terjala terkesisat, tetapi duduk ruh dalam sisat. Jadi sebahagian daripada rahmat dan nikmat Allah adalah nabi irsyad kepada sebahagian hamba yang orangnya duduk terpetinyuk pada jalan yang betul, terhindari dari kesalahan-kesalahan yang dialami oleh sebahagian orang yang hana tiala tu, orang yang bisa salah dan bisa sesat. Te orang yang hana tiala tu nyan mimman urifa bi kathratil hifdi wal ittikan, daripada siman-siman yang dimakrufkan dengan banyak hafalan wal ittikan dan banyak pemahaman. So orang yang terjebak di dalam kesalahan yang hana tiada dengan orang yang makruf, orang yang dikenal di kalangan manusia le ilmu dan kuat hafalan. Jadi orang-orang alim sit, orang-orang mufhum agama sit. Tetapi ketika Allah hana neputun irsyad, hana nebi petinyuk, maka orangnya duduk terjebak di dalam kesalahan dan kesesatan di bidang akidah, sehingga duduk ganyan bergeser dari fisabilil haq, tergeser dari jalan yang benar. Nah, tanya yang manteng, yang berada di dalam jalan yang haknya, maka tanya tam doa, ya Allah, sebagaimana dron beri nikmat ke kamu, netamah ya Allah karunia dro di atas kamu. Kamu nyokan tinyo, alhamdulillah ya Allah, kan nabi petinyuk ke kamu. Kamu merno ilmu akidahnya. Kamu berada di dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan akidah yang diwariskan oleh Nabi kepada sahabat dan seterusnya. Maka netamah nikmat dan karunia ron ya Allah ke kamu untuk ke depan semakin belala mufhum kamu tentang katanya, dan kamu bertetap terirsyad, terpetunjuk pada jalan yang benar. Wa tammim lana zalika, dan sempurnakan olehmu ya Allah bagi kamu zalika, akan demikian karunia. Kemudian netamah-tamah ya Allah nikmatnya ke kamu. Menyuruhnya kamu berwujud si kerek netamah lom ya Allah, wujud dua kerek. Kajut dua kerek netamah lom ya Allah ke kamu, wujud leh kerek dan seterusnya. Bi husnil khatimah, hingga akhirnya pun nikmat yang talake tambahan ba Allah bi husnil khatimah, dengan jeroh akhir. Bersampai dengan mati tu tanya berada pada jalan terpetunjuknya.
Tanyo berada pada akidah yang benarnya. Wal hulul isral mauti, dan sampai setelah mati, ma'al ahibbah, beserta orang-orang yang kami cintai, fi daril aman, di dalam nanggro aman. Jadi bermati tanyo dalam keadaan husnil khatimah, di atas akidah yang benar, di atas pemahaman yang lurus, dan betul tanyo lih tamati beserta urung-urung yang dah cintai lagi tanyo kudih fi daril aman, pada nanggro yang aman, yaitu surga Allah. Wala taj'alna ya arhamar rahimin, dan jangan engkau jadikan ya Allah akan kami ya arhamar rahimin, wahai yang paling pengasih daripada yang mengasihi, minal mustadrajina bi ni'matika, daripada orang yang diistidrajkan dengan nikmat engkau, ya dzal fadli wal imtinan, wahai yang memiliki karunia wal imtinan, dan segala dan nikmat-nikmat. Kemudian tamlakai lamba Allah baik jadikan kamu ya Allah orang yang istidraj dengan nikmat rawne. Apa makna istidraj? Istidraj qauluhu dalam minal mustadrajin. Mana istidraj? Al istidraju istirsalun ni'ami 'alal 'abdi inda istirsalihi 'alal ma'asi hatta yu'khadhu baghtatan. Istidraj maknanya istirsal, mengulurkan nikmat 'alal 'abdi, dia tu hamba, inda istirsalihi, ketika menempatkannya nikmat 'alal ma'asi, dia tu segala nikmat, hatta yu'khadhu baghtah, sehingga diambilkan akan ia hal keadaan terkejut. Baik menjadikan kamu ya Allah minal mustadrajin, daripada huruf-huruf yang istidraj dengan nikmat. Apa makna istidraj dengan nikmat? Makna ji istidraj dengan nikmat makna ji istirsal nikmat, nabi nikmat ke getanyo, tamah-tamah nikmat ke getanyo, di saat tanyo menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, yang mengakibatkan kemudian tanyo mati dalam keadaan terkejut karena lalongan maksiat. Jadi menyo Allah nabi nikmat ke tanyo, lalu kemudian nikmat yang terpakai ke maksiat, ate terpakai ke maksiat mantang tamah-tamah nikmat. Yang tanda urang istidraj, mustadraj, urang yang istidraj oleh Allah. Apa makna istidraj? Gebiarkan larut di dalam dosa, untuk kemudian gesiksa dengan iqabin syadid, dengan gesiksa dengan siksaan yang berat sehingga uro akhirat. Nyen mustadrajin naji. Maka tam doa ba Allah, ya Allah baik jadikan kamu daripada minal mustadrajin bi ni'matika, daripada urang yang diistidrajkan dengan nikmat engkau. Baik ruh getanyo bahagian daripada urang yang geistidraj oleh Allah. Fabi karami jalalika, maka dengan kemuliaan kebesaran engkau, wa uluwi dzatika, dan ketinggian zat engkau, tumma birahmatika, kemudian dengan rahmat engkau, muhaddati ilaina, yang diberikan kepada kamu. Kemudian tamlake ba Allah dengan tamu tungkat, dengan tatawassul. Ngempu tatawassul. Pertama tatawassul bi karami jalali. Tatawassul ba Allah dengan kemuliaan dan kejalalan Allah, ketinggian Allah. Wa uluwi dzalika, kemudian ketinggian zat Allah. Tsumma birahmatikal muhaddah ilaina, kemudian tatawassul dengan rahmat Allah yang raya, yang nabi la Allah ke kita. Teh rahmat yang nabi la Allah ke kita nyan sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ke ketanya oleh Allah, neutus ke ketanya oleh Allah, sirra rasul yang menjadi pengulai bagi segala rasul, penutup bagi segala nabi dan rasul, yang makhluk beliau adalah makhluk yang paling mulia. Dari sekian banyak Allah menciptakan makhluknya, beliaulah makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengulai kitanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatawassul dengan kemuliaan Allah
dengan ketinggian zat Allah dan tak tawassul dengan Rasul, untuk pu tak tawassul, na'udzubika minas salabi ba'dal ita. Na'udzu, kamu berlindung ya Allah dengan engkau, minas salab, daripada salab, ba'dal ita, daripada hilang sesudah beri, daripada hilang sesudah memberikan. Pu tawassul talake ba Allah dengan berkat kemuliaan ron ya Allah, dengan berkat ketinggian zat ron ya Allah, dengan berkat ketinggian derajat Nabi ron, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melindung ba ron ya Allah daripada kehilangan sesudah mendapatkan. Tanyo uronyo Nabi petinyo lah Allah, sehingga ruh tanyo dalam kebaikan. Salah satu kebaikan adalah tanyo tamitai lemai. Dengan berkat keberkatan jih memandum, ne pertahankan ya Allah, bertetap lung dalamnya ya Allah. Be ruh lung melindung ba'ron ya Allah daripada orang yang setelah Nabi lalu kemudian dicabut kembali. Be ruh daripada minas salabi ba'dal ita, daripada orang yang menghilangkan setelah Allah neberi. Pertama tanyo karena takdirlah Allah pada jalan yang benar, lalu kemudian na'udzubillah sesatkanlah Allah. Baik sampai tanya ruh dalam kelompoknya. Wa min ghadabikal ladzi la yutaqu, dan kamu berlindung daripada marah engkau, marah alladzi la yutaqu, yang tidak disanggupi akan dia. Yang ladu menulis yutlaku wah, la yutaqu, yang betul je. Dari taka yatiku, majhul jih yutaku. Kemudian dengan berkat yang memandum, tanya juga tak melindung ba Allah daripada marah Allah yang haid tatun, daripada bengih Allah yang haid tatun, haid terima, hang sanggup terima. Wa min antul haikana bi ahlil khaybati wal hirman, dan daripada bahwa engkau hubungkan ya Allah akan kami bi ahlil khaybah, dengan ahli khaybah. Khaybahnya maknanya gagal. Baik ne pegat kamu ya Allah, baik ne peruh, baik ne pesaban kamu ya Allah, baik ne golongkan ya Allah kamu min ahlil khaybati wal hirman, daripada golongan urung-urung yang gagal. Nyo ya Allah uronyo, kamu ya Allah karena peruh bahagian daripada urung-urung, bahagian daripada anak-anak muda yang karuh dalam ilmu agama. Karuh kamu merno ilmunya ya Allah. Tapi ya Allah, nepa berhasil kamu. Kamunya merno ilmunya, nabi ya Allah wujud. Baik, nepegat kamu ya Allah. Kamu berlindung ba'ron ya Allah daripada min ahlil khaybati wal hirman. Baik ruh kamu dalam golongan urung-urung yang gagal. Baik sampai kamu gagal ya Allah dalam pendidikan kamu, gagal ya Allah dalam kamu minta ilmunya. Wa min jumlati ni'ami maulana al-azimah wa manhihil faikatil karimah an waffaqana subhanahu bi fadlihi fi hadzal zamanil katsiril jahlu liwad'i aqidatin saghiratil jirmi katsiratil ilmi muhtawiyatin ala jam'i aqaidit tauhid. Dan sebahagian daripada jumlah nikmat Tuhan getanyo yang besar, wa manhihil faikah, dan pemberiannya Allah yang besar lagi yang mulia, itu bahwa waffaqana, neberi taufik ianya Allah akan tanyo subhanahu, maha sucinya Allah, bifadlihi, dengan karunia-Nya Allah. Pajan neberi taufik fi hadzal zamanil katsiril jahlu, pada ini zaman yang banyaklah kejahilan. Sebahagian daripada nikmat Allah yaitu Allah memberikan taufik ke getanyo bak zaman yang penuh dengan kejahilannya, bagi pun nabi taufik liwad'i aqidatin saghirah, bagi menyusun satu akidah saghiratil jarmi, bagi menyusun satu akidah yang kecillah bentuknya, kasiril ilmi, lagi yang banyak ilmu, muhtawiyatin, yang meliputi ia ala jam'i aqaidi tauhid,
di atas menghimpun segala akidah-akidah tauhid. Jadi sebahagian daripada nikmat Allah yang besar ke kitanya, Allah Nabi ke kitanya taufik, wabil khusus ke musannif Nabi taufik le Allah pada zaman yang penuh dengan kejahilannya untuk musannif berhasil dan mampu nesusun sabuh kitab, iaitu kitab tanyubutnya yang bentuk jihubut tetapi kandungan ilmu jihi dalam luah. Yang asal kitabnya muhtawiyatin. Asal kitabnya meliputi jam'i akaid tauhid. Yang asal kitabnya ni dalam adalah kumpulan akidah-akidah tauhid yang harus menjadi i'tikad bagi orang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi menghasilkan Nabi taufik la Allah sehingga musannif mampu menyusun kitab akidah tauhidnya. Leh Nabi kemampuan la Allah untuk susun kitabnya. Thumma ta'yidiha bil barahinil qat'iyatil qaribati likulli man lahu nadrun sadid. Kemudian nekuatkan ianya Allah akannya akidah yang kecilnya bil barahinil qat'iyah dengan segala burhan-burhan yang qat'i. Leh Nabi la Allah kemampuan bagi musannif untuk menyusun kitabnya. Kemudian Allah nekuatkan lom kitabnya, nepekuat kitabnya oleh Allah dengan Nabi pemahaman bak musannif untuk menyusun dalil-dalil yang qat'i, iaitu burhan-burhan yang qat'i, dalil-dalil burhani. Nabi kemampuan natanya oleh Allah. Dengan dalil-dalilnya al-qaribah yang dekat ya likulli man lahu nadrun sadid, bagi tiap-tiap siman yang sabit bagi nyaman itu pemikiran yang sehat. Yang dengan kitabnya lalu kemudian diperkuat dengan dalil-dalil tentang akidahnya, tentang akidah yang naik dalamnya, maka orang yang nak pikiran yang sehat mudah untuk gemerno akidah yang betul, yang sesuai dengan akidah Nabi yang kemudian digerumuskan oleh para ulama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Leh nususunnya, berarti asal kitabnya pertama akidah tauhid, nuuraikan lewat dalil-dalil yang qat'i, lewat dalil-dalil burhan, thumma khatamnaha. Kemudian kamu khatam akannya. Kemudian kitabnya nutup pada ujung tu pembahasan terakhir di khatam akannya akidah yang kecilnya bisyai'in dengan sesuatu lam narahu yang tidak kamu lihat akannya, samiha bihi ahadun ghairuna yang memberikan dengannya sesuatu oleh seseorang selain kami, minal mutaqaddimin daripada orang-orang terdahulu, wala minal mutaakhirin dan tidak daripada orang-orang yang tertakhir. Di ujung kitab yang disusun oleh musannifnya akan nutup oleh musannif dengan sesuatu yang hana nepegat, yang hana nepegat lom pada saatnya, yang hana netemukan oleh musannif lom pada saatnya, na gepegat atanya le urung awai atau le ulama-ulama dudo. Putra tematanya wahwa dan dianya sesuatunya ana syarahna kalimatai syahadah, dan dianya itu bermula aku syarah akan dua kalimah syahadah. Allati, kalimah syahadah allati la ghaniya lil mukallaf an ma'rifatiha, yang tiada terkaya bagi mukallaf daripada ma'rifahnya. Dua kalimah syahadah. Ba ujung musannif akan nutup pembahasan kitabnya dengan mensyarah dua kalimah syahadah. Sehingga kita kena tanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanya mengerti betul, faham betul pu maksud asyhadu an la ilaha illallah, pu maksud dan kandungan-kandungan makna di dalam asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ila azbi mawaridiha yashtaddu atshul muta'attishin, dan kepada manis tempat datangnya dua kalimah syahadat,
yang yashtaddu, yang bertambah-tambahlah atsyul muta'attishin, dahaga segala orang-orang yang dahaga. Yang ate baca syarahan dua kalimah syahadah yang ditulis oleh musannif untuk ukunya, yang terasa manis tat, terasa nikmat tat, terasa mameh tat, sehingga menyegejip di urang yang butuh, yang haus ke ilmu pengetahuan dan gejip biar-biar. Mutamah-tamah gerah gaju, leh gejip antitip, leh gejip antitip, leh gemerno antitip, gemerno lop. Leh gedalami yang antitip, gedalami lop makin dalam. Sehingga terus bergelut dengan ilmu pengetahuannya, terus bergelut dengan syarah musannifnya. Hana pre-pre gemerno tentang kandungan makna di dalam dua kalimah syahadah. Paken han pulih-pulih hawa gebak gemerno. Idbiha tukarra'u abwabu fadlillahi ta'ala. Karena dengannya syahadahnya tukarra'u, diketukkan akan pintu karunia Allah. Pakan habis-habis gerah gebak gemerno tanya. Dengan atanyo getanyo akan mengetuk pintu karunia Allah. Menyo terbuka pintu karunia Allah, maka akan ru ilmu Allah dia tanyo. Saatnya ke tanyo duduk baru tanyo mulai mutamah-tamah ilmu, yang ilmu mutamah-tamahnya kadang-kadang jiuh dan hana sebanding dengan yang tamerno. Yang tamerno bino lah yang tamerno ilmu. BO kan yang tamerno ilmu. Tapi duduk menyoka buka pintu karunia Allahnya, kan meruah nikmat Allah di atas tanyo. Menyemeruah nikmat Allah di atas tanyo dalam bidang keilmuan, ino ke tanyo akan tak kuasai ilmunya jiuh dari yang tamerno. Ilmu yang semacamnya yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepadanya. Yang kejut masurun-ron nan kalut nan khulwah, salah satu doa tanyo yang dianjurkan baca dalam takalut po doa ji. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana binurika ya Allah. Jadi Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, nu iftah, nu buka ya Allah ke kamu. Futuhal arifin. Lagi pintu yang terbuka kepada urung-urung yang arif billah. Kepada urung-urung yang betul-betul mengenal Allah. Jadi, talaknya Allah berbuka. Kemudian dalam doa Allah maftah alaina abwabal ulumi. Ya Allah, nu bukakan bagi kamu abwabal ulum. Pintu-pintu ilmu. Pumak naji. Pintu ilmu Allah nebuka ke kitanya, maka akan tak ketahui, akan tak mengerti hal-hal yang berkenaan hak dan menuh jujud. Tengah tabut berkenaan hak dan menuh hai tem-tem jujud. Tak faina dua delen tidak temerno bat tungku itu tidak simak kitabnya hanam tidak umpom be. Duduk menyunabi karunia-Nya oleh Allah, atra yang hana judnya akan jud akan menjadi sangat gampang. Ada yang hitam juga berkan juga roy. Ada yang rumit-rumit pada fikir berkan mudah juga roy. Ketika Allah membuka pintu ilmunya. Karena ada yang tamar-tamar itu cem tahat. Ada nabi lah Allah hatanya nabi ilmunya ke kita memang cem tahat menyata banding dengan ilmu Allah. Pakan karena ilmu yang tamarno dari cem yang sangat cem. Pertama lah ilmu yang na bak manusia nyo cem tahat. Oleh yang tamerno itu PBO lah guys. Cem lah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami datangkan akan kamu minal ilmi, daripada ilmu illa qalila, kecuali sedikit saja. Ilmu yang karena-karenanya BO lah guys. Pajan si baru luah. Hati ni peluah Allah. Nyan pun ada yang luahnya BO sit. Menyota banding dengan ilmunya Allah. Ya, jadi ngetanyo ke tanyo tukarra'u abwabu fadlillahi ta'ala. Tak ketuk pintu karunia Allah. Wadduhul ila zumratil muttaqin, dan dengannya pula tanyo tatameng di dalam golongan muttaqin. Pakiban tanyo untuk menjadi bahagian golongan muttaqin, urung-urung yang bertakwa. Cara ji salah satunya adalah dengan pengetahuannya. Untuk tamang dalam zumratil muttaqin. Ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Beserta para nabi, wasiddiqin dan siddiqin, wasyuhada, wassalihin dan urung-urung saleh.
Untuk sapat ke dia dalam golongan muttaqin. Yang inan na para nabi, yang inan na para syuhada, yang inan na para salihin, para siddiqin. Ngenyo ke tanyo akan tatameng dalam zumratil muttaqin. Akan tatameng ke dia dalam muttaqin. Ati tanyo ka termasuk dalam golongan muttaqin, ino ke baru tak temukan ketinggian dan kemuliaan di dunia wal akhirah. Yang baru tanyo akan berbeda tanyo taudibnyo dengan umumnya manusia. Akan najalandro di tanyo dalam taudibnyo. Ati kata buka tanyo. Yang baru kemuliaan. Karena hana kemuliaan yang lebih raya selain kemuliaan yang nabila Allah bagi muttaqin. Hana kemuliaan yang lebih raya. Kecuali hanya kemuliaan yang nabila Allah ke muttaqin yang derajat yang paling tinggi. Semakin bertakwa semakin tinggi kemuliaan nabila Allah. Innama akramakum indallahi atqakum. Innama akramakum. Hanya saja akramakum yang paling mulia di antara kamu. Indallah dalam pandangan Allah. Atqakum. Siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Semakin bertakwa semakin tinggi derajat. Pakiban cara tanyo bertergolong dalam golongan muttaqinyo, salah satu pintu yang harus termasuki adalah pintu ilmu pengetahuannya. Ya lagi. Wa bittikani ma'rifatiha yaslumul abdu min afatil khuluq fi ghadabillah. Dan dengan mengenal ma'rifatiha, ma'rifahnya, yaslumul abdu, selamatlah hamba min afatil khulud, daripada resiko kekal fi ghadabillah, dalam marah Allah. Wa yataraka, dan naik ia bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala, ila a'la illiyin, kepada setinggi-tinggi surga illiyin. Dengan yang pula tanyo selamat daripada bengih Allah, daripada khulud, daripada kekal di dalam kemarahan Allah. Kemarahan Allah akhirat adalah kemarahan yang akan dirasakan dengan azab-azab yang cukup pedih. Karena Allah syadidul iqab, menyo Allah bengih, nyan ukuran azab Allah, ukuran hana mampu terbayangkan. Wallahu syadidul iqab. Allah itu sangat dahsyat dan dalam mengazab. Pajan nazib apabila Allah bengih, apabila Allah ghadab. Nah, pakiban cara menyelamatkan diri dari tanyan lewat pondasi dasar kalimat syahadah, lewat dua kalimah syahadah. Dan dengan atanyan pula tanyo akan nepeik le Allah pada derajat yang tinggi di dalam surga. Jadi lepas dari kemarahan Allah dan mendapat ketinggian derajat di dalam surga. Ya, kiban cuma gebahah lim sanih di bawah ujung tentang dua kalimah syahadatnya. Fazakarna maknaha, maka kami sebutkan akan maknanya syahadah. Jadi kiban nuurai lim sanih. Cara musanih mengurai. Pertama nuurai makna dua kalimah syahadah. Nuurai makna syahadah tauhid dan syahadah rasul. Dijelaskan makna pumakna asyhadu alla ilaha illallah dan pumakna asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi fadzakarna maknaha awalan, maka kami sebutkan akan maknanya syahadah pada kali pertama. Tsumma bayyana wajha dukhuli jami'i aqaidil iman fiha. Kemudian kami jelaskan akan jalan masuk sekalian akidah-akidah iman fiha di dalamnya syahadah. Setelah dijelaskan makna syahadah lim saneh, dijelaskan pu makna asyhadu alla ilaha illallah, pu makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian seluruh akidah-akidah iman nyaniji mandum itameng di bawah dua buah syahadahnya. Kiban cara itameng ji. Itanyo menyo yang dalam akidah tanyo, yang pertama 20 sifat
20 buah sifat yang wajib pada Allah. Kemudian 20 sifat mustahil pada Allah. Kemudian 1 sifat jaiz pada Allah. Kak. Total pada mendum 20 sa. Nyo 40 sa akidahnya, nyo mandum indiraj di dalam satu kalimat. Asyhadu alla ilaha illallah. Pakiban 20 boh yang wajibnya itameng lam asyhadu alla ilaha illallah. Pakiban 20 mustahilnya itameng dalam asyhadu alla ilaha illallah. Pakiban 1 yang jaiznya itameng dalam asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian menansit 4 wajib pada Rasul. 4 mustahil pada Rasul. 1 jaiz pada Rasul. Nyo put 8 si kurung. Nyo man si kurungnyo indirat. Itameng di dalam syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan dijelaskan untuk musannif pakiban cara sifat-sifat Allahnya itameng dalam asyhadu alla ilaha illallah, pakiban sifat-sifat Rasulnya itameng di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan dijelaskan untuk musannif di ujung itu.